Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ruli Agung Yudiantara MPD serta teman-teman mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa melakukan presentasi melalui video. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis interaksi yang ada dalam WhatsApp. Ada beberapa yang akan saya bahas mengenai analisis yang saya teliti. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu pragmatik dan apa saja yang ada dalam pragmatik itu sendiri. Manusia melakukan interaksi dengan sesamanya, di mana interaksi itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita melakukan aktivitas tidak terlepas dari interaksi. Salah satu interaksi yang sering kita lakukan adalah percakapan, di mana percakapan ini bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung berarti kita berbicara dengan orang langsung, dengan bertatap muka dan lain sebagainya. Adapun komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu komunikasi yang dilakukan lewat perantara, baik itu lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat live dan lain sebagainya. Nah, Baban menjelaskan bahwa pragmatik merupakan penggunaan bahasa dalam berkomunikasi yang sesuai dengan konteks dan situasi. Pragmatik memiliki banyak kajian, di antaranya ada implikator, ada deiksis, peranggapan, tindak tutur, ataupun strategi kesopanan. Implikator di sini mengenai makna, baik itu secara eksplisit ataupun secara implisit. Adapun deiksis ini merujuk pada penunjukan, rujukan pada sesuatu, entah itu deiksis persona, deiksis tempat, dan deiksis waktu. Selanjutnya itu ada peranggapan, di mana peranggapan di sini kita menganggap suatu percakapan itu bisa terjadi dengan alasan tertentu. Kemudian juga ada strategi kesopanan. Strategi kesopanan di sini adanya strategi untuk menunjukkan adanya wajah positif ataupun negatif. Selain itu ada juga analisis wacana dan tindak tutur, atau dalam tindak tutur tersebut ada lokusi, ada ilokusi, dan ada juga perlokusi. Dalam penelitian ini saya mengambil 10 percakapan untuk menjadi bahan data yang saya analisis, di mana saya menganalisis 4 kajian pragmatik. Yang pertama itu ada dari segi implikator, ada dari segi deiksis, peranggapan, dan strategi kesopanan. Namun yang saya jelaskan lewat video ini, saya hanya mengambil 6 data saja yang akan saya paparkan, namun dalam laporan saya lampirkan 10 percakapan. Percakapan tersebut mencakup beberapa teman yang saya kenal, kemudian juga beberapa percakapan bersama dosen, keluarga, dan lain sebagainya. Untuk percakapan pertama yaitu percakapan saya bersama dosen saya. Di antaranya yang pertama itu dosen saya ngechat, "Assalamualaikum, Ulan besok ada kuliah gak?" Kemudian saya menjawab, "Waalaikumsalam, ada Bapak, dari pagi sampai jam 4. Kalau boleh tahu kenapa ya Pak?" Kemudian juga Bapak bilang, "Ulan bisa bantu 3 orang untuk mengisi kuesioner penilaian dosen Bapak. Harus bawa laptop kalau ada, besok tempatnya di kampus 1 jam 12 sampai 12.30, bisa nggak?" Kemudian saya menjawab, "Mohon maaf Bapak, kebetulan besok itu Ulan ada presentasi di jam tersebut, tapi Ulan carikan 3 orang ya Pak. Mudah-mudahan ada, dan diusahakan sekarang Ulan japri yang lain." Nah, kemudian juga dosen tersebut menjawab, "Oh iya, waktunya bebas jam 8 sampai dengan 12.30. Kalau waktu pengerjaannya paling juga 10 menit, cuma harus bawa laptopnya harus berbeda." Nah, kemudian dari segi kajian pragmatik, yang pertama itu ada implikator, di mana penutur A meminta bantuan kepada penutur B. Penutur A di sini selaku dosen dan penutur B di sini selaku saya. Nah,
Namun penutur B di sini secara eksplisit tidak bisa membantu. Karena apa? Karena di jam tersebut ada presentasi. Namun penutur B di sini berusaha untuk membantu dengan mencari cara lain, dengan mencarikan 3 orang lainnya agar bisa membantu penutur A di sini. Nah, kemudian jenis implikator yang digunakan yaitu jenis implikator umum, di mana dosen langsung menyampaikan tujuan dan maksudnya untuk meminta bantuan kepada mahasiswa, yaitu kepada saya. Dan selanjutnya juga ada deiksis. Deiksis di sini merujuk kepada deiksis pesona pada kata Bapak dan Wulan. Kemudian juga ada deiksis tempat, terdapat pada kata kampus 1. Kampus 1 di sini sebagai rujukan tempat. Dan yang terakhir ada deiksis waktu, terdapat pada kata jam 12 sampai 12.30 dan pada jam 8 atau 12.30. Untuk percakapan selanjutnya yaitu percakapan yang dilakukan oleh saya sendiri bersama teman saya. Yang pertama itu penutur A sebagai teman dan penutur B sebagai saya sendiri. Yang pertama adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Lan, tanggal 12 Januari kamu di Bandung atau di Garut? Kemudian saya menjawab, di Garut. Emang kenapa? Teman saya menjawab lagi, wah kebetulan nih bibi aku nikah, bisa kali sama kamu. Kamu kan sudah masuk ke RM Talent Management. Dan saya menjawab, boleh, insya Allah, semoga jadwalnya berjodoh. Dan yang terakhir penutur A atau teman saya menjawab, makasih Wulan. Nah, adapun kajian pragmatik dalam percakapan ini, yang pertama ada implikator. Implikator yang digunakan yaitu implikator percakapan khusus. Karena apa? Karena terdapat makna tersirat yang disampaikan oleh penutur A kepada penutur B, di mana penutur A ini secara tidak langsung meminta bantuan kepada penutur B agar bisa menjadi MC di pernikahan keluarganya. Terdapat pada kalimat, kamu kan sudah masuk di RM Talent Management, hal ini mencakup dunia per-MC-an gitu. Kemudian penutur B memberikan jawaban, boleh, insya Allah. Dimana penutur B di sini sudah menyetujui ataupun menyepakati permintaan penutur A tersebut. Nah, kemudian ada deiksis. Deiksis di sini merujuk kepada deiksis persona, terdapat pada kata aku dan kamu. Kemudian juga ada bibi. Kemudian juga ada deiksis tempat, terdapat pada kata Garut dan Bandung. Dan yang terakhir ada deiksis waktu yang tertera pada kata 12 Januari. Selanjutnya ada kajian peranggapan, di mana penutur A di sini memiliki asumsi bahwa penutur B bisa ikut serta dalam pernikahannya, karena B di sini memiliki akses ataupun relasi di dunia tersebut ataupun di dunia MC ini ya. Nah, penutur A juga beranggapan bahwa penutur B ini apakah masih di Bandung atau di Garut, gitulah. Dan yang terakhir ada strategi kesopanan, di mana penutur A di sini menggunakan strategi kesopanan positif politeness atau kesopanan positif, di mana terdapat pada kata salam. Jadi sebelum masuk ke inti, penutur A di sini mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan kata maaf. Nah, kata maaf dan kata salam di sini sebagai cara ataupun strategi kesopanan yang dia lakukan. Untuk percakapan selanjutnya itu percakapan bersama teman kuliah saya, penutur A sebagai teman dan B sebagai saya sendiri. Yang pertama itu teman saya ngechat, Lan, lihat tugas statistik pertemuan 10. Kemudian saya menjawab, bentar. Nah, adapun kajian pragmatik dari percakapan tersebut dari segi implikator, di mana implikator yang digunakan yaitu implikator percakapan umum, karena si penutur A menyampaikan maksud dan tujuannya itu secara langsung. Kemudian penutur B mengatakan bentar, artinya bahwa penutur B akan mengirimkannya, namun membutuhkan waktu, bisa jadi
waktu tersebut dipakai buat membawa buku, kemudian juga memfotonya dan membuka buku tugas ya. Selanjutnya ada deixis. Deixis di sini terdapat pada percakapan pesona pada kata lan. Lan di sini nama saya ya Bapak Ulan. Dan ada deixis waktu pada kata bentar. Bentar di sini merujuk pada waktu gitu. Kemudian peranggapan di sini penutur A berasumsi bahwa penutur B sudah mengerjakan tugas statistik pertemuan 10 dan akan mengirimkannya gitu. Dan yang terakhir kajian strategi kesopanan. Strategi yang digunakan yaitu ball on record strategi atau strategi langsung tanpa basa-basi. Penutur A di sini langsung menyampaikan tujuan dan maksudnya gitu. Ingin melihat tugas statistik tanpa ada basa-basi, tanpa ada salam dan lain sebagainya. Kemudian percakapan selanjutnya masih bersama teman saya. Yang pertama itu penutur A teman dan penutur B sebagai saya sendiri. Penutur A dia bilang, dari yang masih terang sampai gelap masih di sini. Saya menjawab, maaf gak ikut nemenin, kabarin kalau ada apa-apa. Dia menjawab, tidak apa-apa. Nah, implikator dalam percakapan tersebut termasuk jenis implikator khusus. Karena apa? Karena secara tidak langsung bisa jadi penutur A di sini ingin ada teman yang ada di sampingnya untuk menemani dia. Nah, dimana penutur A dan B di sini akan saling memahami karena mereka berada dalam situasi dan kondisi yang sama. Beda halnya orang lain akan salah mengartikan. Karena apa? Karena mereka tidak berada dalam ruang lingkup yang sama. Nah, dalam penutur A dan penutur B di sini, mereka merupakan teman satu kelas dan keduanya berada dalam satu kelompok yang sama. Dan penutur A di sini mengirimkan foto berada di fotokopi. Bahwa penutur A di sini dia bilang bahwa dari yang masih terang sampai gelap dia masih di tempat yang sama gitu. Kemudian penutur B di sini menjawab, menyiratkan dengan permohonan maaf bahwa penutur B atau saya sendiri tidak bisa menemani. Dan dia bilang kabarin kalau ada apa-apa. Dan yang terakhir penutur A menjawab dia tidak apa-apa gitu. Dan dalam implisit di sini secara tidak langsung bisa jadi penutur A ini tidak hanya memberitahu saja, tapi boleh jadi penutur A di sini ingin ada kepedulian dari yang lain gitu. Kemudian juga dari segi deixis. Deixis di sini yaitu deixis tempat merujuk pada kata di sini. Di sini maksud kata di sini itu berada dalam suatu tempat, yaitu tempat fotokopi gitu. Kemudian juga terdapat selanjutnya juga ada peranggapan, di mana peranggapan di sini penutur B berasumsi bahwa penutur A di sini membutuhkan teman untuk bisa menemaninya. Dan yang terakhir itu adalah strategi kesopanan. Strategi kesopanan yang dipakai ataupun yang digunakan yaitu negatif politeness ataupun kesopanan negatif. Bahwa penutur B di sini mengucapkan kata maaf. Maaf di sini sebagai strategi kesopanan negatif untuk menghindari penolakan. Percakapan bersama keluarga saya bahwa penutur A di sini mengatakan udah pertengahan bulan Desember tapi gaji belum cair juga. Kemudian saya bilang sabar ya. Dan implikator yang digunakan yaitu implikator konvensional karena percakapan ini secara eksplisit merupakan pernyataan, bukan pertanyaan. Penutur A mengatakan bahwa sudah memasuki pertengahan Desember tapi gaji belum kunjung datang gitu. Dan penutur B hanya bisa merespon dengan kata sabar ya. Adapun deixis yang digunakan yaitu deixis waktu merujuk pada kata pertengahan bulan Desember. Kemudian juga ada peranggapan, penutur A berasumsi bahwa
apabila sudah memasuki pertengahan Desember, otomatis gaji sudah cair nih gitu. Dan yang terakhir adalah strategi sopanan. Strategi yang digunakan yaitu strategi off record atau strategi tidak langsung. Penutur A tidak langsung menyampaikan kepada atasannya gitu, tidak langsung menanyakan kenapa gajinya belum cair gitu. Tapi penutur A di sini secara tidak langsung hanya menyampaikan kepada rekan kerjanya atau temannya sendiri. Untuk percakapan selanjutnya itu percakapan bersama dosen saya. Yang pertama itu dosen saya menanyakan, "Lan, jumlah mahasiswa berapa orang? Udah dibagi kelompok atau belum?" Saya menjawab, total semuanya ada 25 orang dan belum dibagi kelompok A. Implikator pada percakapan ini termasuk pada implikator percakapan berskala karena berhubungan dengan jumlah atau berhubungan dengan pengungkapan kuantitas. Nah, kemudian penutur B di sini menjawab 25 orang. 25 di sini sebagai kuantitas ataupun jumlah dari mahasiswa. Secara tidak langsung ataupun secara langsung, dosen di sini menanyakan berapa jumlah mahasiswa TBI di kelas protokol ataupun kelas peminatan. Seperti itu. Kemudian juga ada deiksis. Deiksis di sini terdapat pada deiksis pesona, yaitu Lan, mahasiswa, dan Kak. Kak di sini sebagai kakak karena dosen tersebut kami menyebutnya itu kakak. Kemudian peranggapan yang digunakan bahwa penutur A di sini berasumsi penutur B sudah membagi kelompoknya. Terus apabila belum dibagi, nanti akan dibagi kelompok secara bersama. Selanjutnya juga ada strategi kesopanan, di mana strategi yang digunakan yaitu strategi recall strategi atau strategi tanpa basa-basi, jadi langsung gitu, tanpa basa-basi terlebih dahulu, langsung menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan. Adapun kesimpulan dari penelitian yang saya kaji, bahwasanya pragmatik di sini membahas mengenai sebuah makna dalam percakapan ataupun komunikasi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung atau secara tidak kita sadari bahwa dalam percakapan itu ternyata mengandung beberapa kajian pragmatik. Di antaranya ada implikator, ada deiksis, ada strategi kesopanan, ada tindak tuturnya, dan ada juga peranggapannya. Nah, dalam penelitian ini saya mengambil 10 sampel penelitian atau 10 percakapan bersama 10 orang yang beragam gitu, baik itu teman, keluarga, ataupun dosen-dosen. Dan selain itu, dalam penelitian ini dihasilkan juga hasil bahwasanya dalam sebuah percakapan itu bisa dilakukan baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Percakapan yang maknanya itu ada yang tersirat ataupun ada yang tersurat, dimana apabila ada makna yang secara tersirat, kita harus memahami dulu apa sih maksud dari penutur mengatakan seperti itu, apa maksudnya dan bagaimana maknanya. Adapun yang terakhir yaitu refleksi, bahwa pragmatik di sini bisa disampaikan secara eksplisit ataupun secara implisit, dan pragmatik di sini bukan hanya sekedar untuk menyampaikan informasi, tapi pragmatik di sini digunakan sebagai cara kita untuk memahami suatu makna dalam hubungan sosial. Ada fitur-fitur pragmatik yang bisa kita pelajari, di antaranya ada deiksis, ada implikator, peranggapan, ataupun strategi kesopanan yang perlu kita kuasai agar kita bisa memahami maksud ataupun perkataan yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Maka pragmatik di sini sangat penting kita ketahui ketika kita berhubungan dengan dosen, ketika kita berhubungan dengan orang tua. Apa aja sih ataupun apa yang harus kita ucapkan, kata-kata apa yang harus kita lontarkan yang sesuai. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak apabila ada
kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.